Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan COVID-19 ini sehingga kita dapat kembali bertemu di kelas belajar secara langsung. Tentunya mari kita perbanyak doa mumpung di bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Lalu kita berikhtiar ya menjaga kesehatan kita dengan kita makan, minum dari makanan dan minuman yang baik, yang bergizi, yang sehat, dan yang pasti yang halal. Lalu mari kita jaga kebersihan diri, rumah dan keluarga dan lingkungan. Lalu kita juga biasakan mencuci tangan dengan sabun. Lalu kita kalau keluar rumah pakai masker dan tetap menjaga jarak seperti himbauan pemerintah. Baik, mari kita sama-sama buka dalam pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan turunan. Ternyata turunan ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Juga bisa mempermudah kita untuk menggambar, mensketsa kurva dari fungsi. Lalu kemudian juga bisa kita pakai untuk mencari nilai kecepatan dan percepatan dari suatu benda atau partikel yang bergerak. Nah, hari ini kita tambahkan ya. Ternyata turunan pun juga bisa kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan persoalan limit fungsi. Ini menjadi penting ya, karena limit fungsi ini adalah materi yang wajib kita dapatkan di semester 2 ini. Artinya pada saat ujian semester 2 nanti itu soal limit fungsi ini akan muncul. Maka dengan adanya materi hari ini mudah-mudahan akan lebih mempermudah kalian untuk menjawab soal-soal terkait dengan limit fungsi. Yang kedua, Bapak ingat dulu ketika kita belajar di kelas, belajar limit fungsi, Bapak menjanjikan ada satu metode yang waktu itu tidak kita bahas, tapi kita tunda karena metode ini belum bisa kita sampaikan karena kita belum belajar turunan. Metode apa itu? Yaitu metode The Hospital. Mengapa disebut The Hospital? Karena ditemukan oleh beliau ini. Oke, tahun 1696. Nah, bagaimana cara The Hospital atau aturan turunan untuk bisa kita gunakan menyelesaikan persoalan tentang limit fungsi ini? Maka pertama kita harus memastikan bahwa limit fungsi yang diberikan kepada kita persoalannya itu memenuhi syarat. Apa syaratnya? Apabila C ini kita substitusi ke fx, maka nilai fx 0. Apabila C kita substitusi kepada Gx, maka nilai Gx atau Gc sama dengan 0. Atau dalam ketemu keadaan 0 dibagi 0. Sehingga menjadi nilainya tidak tentu atau tidak terdefinisi. Oke, ini syaratnya. Mengerti? Berikutnya kita lanjutkan dengan mencari turunan setiap fungsi yang diberikan. Baik fungsi yang berfungsi yang berada pada pembilang maupun fungsi yang berada pada penyebut. Seperti ini. Jadi ketika diberikan soal limit x mendekati c fx dibagi gx, maka cara yang kita lakukan adalah fx ini kita turunkan. Kita cari turunan pertamanya, gx kita cari turunan pertamanya. Paham? Nah, inilah namanya cara The Hospital itu. Nah, setelah kita turunkan seperti ini, kita tinggal mensubstitusi C ke dalam masing-masing ini. Nanti kita akan menemukan jawaban dari limit fungsi yang ditanyakan. Tetapi kalau seandainya setelah kita turunkan keduanya, lalu kemudian C kita masukkan, ya, tetap kita menemukan keadaan seperti ini. F aksen X 0, G aksen X 0, atau nilai keduanya ini 0 dibagi 0 tidak tentu atau tidak terdefinisi, maka jangan menyerah, ya. Jangan stop di sini. Ya, ini belum tentu sebagai sebuah jawaban dari soal tersebut, belum tentu. Maka lanjutkan dengan langkah berikutnya apa? Turunkan lagi. Kita cari turunan yang kedua, f aksen x. Oke, turunan kedua dari fx ini. Ini kita turunkan sekali lagi. Nah, lalu setelah itu baru kita substitusikan c ke dalam hasil dari turunan kedua ini. Oke, itulah jawabannya. Misalkan seandainya setelah diturunkan kedua kali ternyata masih bernilai 0 per 0 atau tetap tidak tentu, maka turunkan lagi. Kita cari turunan yang ketiga. Demikian seterusnya sampai kita menemukan nilai satu, nilai tentu, nilai yang bukan 0, seperti misalkan ini A dibagi B. Ini bukan 0, B-nya bukan 0. Lalu atau bentuk seperti ini, pembilangnya 0, A,
atau nilai yang bukan nol, walaupun penyebutnya bukan nol, walaupun pembilangnya nol, atau ini kan hasilnya sama dengan nol, atau kita menemukan keadaan salah satunya nilai bukan nol, penyebutnya ini adalah bernilai nol. Memang ini kalau kita cari ya, pakai kalkulator pun dia akan tidak bisa menemukan berapa nilai dari A dibagi 0, atau yang kita sebut dengan tidak terdefinisi atau tidak tentu atau error. Baik, tidak masalah. Inilah error yang kita temukan terakhir, inilah itu adalah jawaban dari limit yang ditanyakan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah SWT, ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang kita ini lemah. Ya, manusia ini tidak sepintar-pintar manusia, pasti akan ada sisi lemahnya yang dia tidak tahu dan seterusnya. Maka itu kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu belajar sehingga mengurangi kelemahan kita itu. Tapi kalau menghilangkan kelemahan ya tidak mungkin. Dan Allah juga syiratkan di dalam Al-Quran bahwa ada ayat-ayat yang kita tidak Allah berikan pengetahuan tentang makna yang sebenarnya. Yaitu contoh ini Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu makna yang sebenarnya. Kita tidak tahu. Nun, Yasin dan lain sebagainya. Oke, nah sama dengan hal ini. Ya. Jadi ketika kita sudah menemukan keadaan seperti ini, A dibagi 0, maka itulah jawaban dari soal yang ditanyakan kepada kita. Mengerti sampai di sini? Kalau sudah, silakan disalin di buku catatan masing-masing. Untuk menguatkan pemahaman kita tentang materi ini, mari kita bahas soal atau contoh soal. Oke, Bapak tuliskan contoh soal yang pertama. Oke, contoh limit X mendekati 2, X dikurangi 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 4. Oke, ini ada soal. Baik, apa yang kita lakukan pertama? Memastikan bahwa konsep turunan bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Caranya gimana? Nah, masukkan angka 2 ke dalam fungsi X min 2 ini. Ya, kita dapatkan nilainya adalah 2 dikurang 2. Berapa? 0. Betul. Sekarang kita masukkan mengganti X dengan 2 ini. Sehingga kita dapatkan G2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4. Berapa nilainya? Betul, juga 0. Oke, ini syarat. Dan ternyata sudah terpenuhi. 0 dibagi 0 terjadi di sini. Maka kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Kita gunakan konsep turunan. Kita turunkan fungsi masing-masing, yaitu limit X mendekati 2. Ini kita cari turunan pertamanya berapa? Betul, 1. Kemudian X kuadrat dikurang 4, berapa turunan pertamanya? Ya, 2 dikali X. Setelah itu apa yang kita lakukan? Tinggal substitusi, ganti X dengan 2, sehingga dapatlah nilai 1 dibagi 2 dikali 2 atau sama dengan 1/4. Inilah jawaban dari limit X mendekati 2, X dikurangi 2 dibagi X kuadrat dikurang 4. Mengerti sampai sini? Baik, untuk lebih meyakinkan kita, coba kita gunakan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu menggunakan faktor. Kita cara memfaktorkan limit X mendekati 2, X dikurang 2 dibagi X pangkat 2 dikurang 4. Kita faktorkan limit X mendekati 2 dikurang 4. Oke, X dikurangi 2 dibagi X dikurang 2 dikali X ditambah 2. Maaf, ini bukan X mendekati 2 ya. Maaf, ini X mendekati 2. Oke, ini nilainya sama sehingga bisa dibagi, sehingga kita bisa lanjutkan X mendekati 2 menjadi 1/X ditambah 2. Oke, ngerti sampai di sini? Oke, lanjut kita substitusikan 2 ke X tambah 2, sehingga dapatlah 1 dibagi 2 ditambah 2 sama dengan 1/4. Lihat angkanya sama kan ya. Jadi yang ini adalah langkah menggunakan metode hospital atau menggunakan konsep turunan. Yang ini pakai cara memfaktorkan, semuanya nilainya sama. Oke, baik anak-anak yang dirahmati Allah SWT, kita coba soal yang lain ya. Kita coba soal yang lain. Misalkan seperti ini, nomor 2. Limit X mendekati 2, X pangkat 3
kurang X pangkat 2 kurang 8X ditambah 12. Kita bagi dengan X pangkat 2 kurang 4X ditambah 4. Oke, apa yang kita lakukan? Kita cek apakah ini bernilai 0. Kalau X-nya kita ganti 2. 0 kah? 2 pangkat 3, 8. Oke, 2 pangkat 2, 4. 8 dikali 2, 16. Ini 12. Berapa nilainya, anak? 8, 12, 20, 4, 16, 20 sama dengan 0 jadi ya. Oke, 20 kurangi 20, 0. Yang ini kita ganti X dengan 2. Berapa? 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 2, 16. Oke. Maaf, 8. Oke, mohon maaf. Lalu ditambah 4. Berapa nilainya? Juga 0. Oke. Karena ini sudah kita dapatkan 0 per 0, maka ini memenuhi syarat. Maka tinggal kita lakukan langkah berikutnya, yaitu mencari turunan pertama dari fungsi pembilang dan penyebut. Berapa turunan pertama dari X pangkat 3? 3X pangkat 2 dikurangi ini turunannya X kuadrat 2X min 8X turunannya 8, 12 turunannya 0 dibagi ini turunannya 2X, ini turunan dari min 4X min 4, turunan 4 0. Baik, oke, ini kita tes dulu, kita cek ketika kita masukkan langsung apakah masih 0 per 0 atau tidak. Oke, kita masukkan nih 2, 3 kali 2 kuadrat, berapa nilainya? 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3, 12, dikurangi 2 kali 2, 4, kemudian dikurang 8, dibagi ini 2 dikali 2 berapa? 4, oke, dikurang 4. Ini nilainya berapa? Ini nilainya ternyata 0, ini juga nilainya 0. Nah, berarti pekerjaan kita belum selesai. Kita lanjutkan dengan kita turunkan lagi. Kita cari turunan pertama dari fungsi ini ya, atau turunan kedua dari fungsi pembilang dan penyebut dari soal utama, sehingga kita dapatkan limit X mendekati 2. Ini turunannya berapa? 6X pangkat 1 gitu ya, kemudian dikurangi 2 dibagi 2. Oke, baik, ini tidak mungkin lagi tidak ketemu 0 kan, berarti kita sudah hampir selesai. Kita tinggal mensubstitusikan 2 ini ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi berapa? 6 kali 2 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 12 kurangi 2 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti nilai limit X mendekati 2, X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 8X tambah 12 dibagi X kuadrat dikurang 4X tambah 4 sama dengan 5. Nah, inilah beberapa contoh yang bisa kita pahami, kita gunakan untuk memahami penggunaan turunan untuk menyelesaikan limit fungsi. Baik, anak-anakku, demikian, silakan dicatat di buku catatannya, lalu kemudian kalian kerjakan di buku tugas, di buku PR contoh berikut ini atau latihan berikut ini. Oke, silakan disalin. Oke, sudah. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak banyak kekurangan. Selamat belajar. Mari kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.